program pengembangan sarjana terapan ini memang ditujukan untuk bagaimana program studi sarjana terapan ini yang pertama adalah dikembangkan dari D3, lalu kemudian yang sudah ada ini ditingkatkan kualitasnya. Nah, sehingga program yang diluncurkan atau yang diluncurkan atau dibuka untuk pendanaan melalui pendanaan kompetitif ini pengembangan program sarjana terapan berbasis industri yang isinya merupakan transformasi D3 atau diploma 3 menjadi sarjana terapan. Nah, pengembangan program studi sarjana terapan ini diharapkan untuk meningkatkan daya kompetitif Indonesia di era revolusi industri 4.0. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu juga yang Bapak Ibu yang sehari-hari bergelut di bidang vokasi ini juga sudah mengetahui indeks tingkat kompetitivitas Indonesia dalam berdasarkan Global Talent Competitiveness Index. Nah, di mana berdasarkan dua indikator, dua aspek di sini, vocational and technical skills dan global knowledge skills, Indonesia ini menduduki peringkat ke-65 di negara Asia, dan kalau kita lihat dengan Singapura ini yang 3, dan dengan Malaysia pun kita masih di bawah, dan dengan Filipina pun kita masih di bawah. Nah, penilaian ini atau benchmarking untuk Global Talent Competitiveness Index tadi terdiri dari vocational dan technical skills, ya. Di sini yang dilihat dari keterampilan teknik yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan kemudian pengalaman profesional atau vokasional. Kemudian juga yang diukur berdasarkan employability pada bidangnya. Kemudian juga, nah di sini ada juga di sini dilihat kesenjangan tingkat keterampilan dan ketidakcocokan antara lulusan pendidikan vokasi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Nah, kemudian global knowledge skills ini dilihat dari high level skill tertiary education yang berkaitan dengan pengetahuan profesional, kemampuan manajerial, dan peran kepemimpinan leadership di sini yang kreatif dalam memecahkan masalah. Kemudian juga ya ini indikatornya dilihat dari inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan industri bernilai tinggi. Nah, pada bidang berdasarkan aspek-aspek inilah Indonesia di sini di benchmarking kemudian ditempatkan pada kita memiliki masih indeksnya 65. Nah, jadi masih banyak sekali PR-PR kita di sini untuk memenuhi di sini yang skill vokasional dan teknikalnya, kemudian juga dari sisi knowledge. Jadi dua-duanya dari sisi pengetahuan dan dari sisi skillnya. Nah, ini pula yang menjadi latar belakang pengembangan program ini, pengembangan sarjana terapan yang berbasis pada industri. Jadi ada kata kunci di sini berbasis pada industri. Nah, selain itu juga pada beberapa waktu yang lalu Kemendikbud sekarang menjadi Kemendikbudristek. Nah, ini meluncurkan 8 indikator kinerja utama yang terbaru di sini. Ini sudah yang nomor 3 tahun 2021. Nah, di sini juga sudah mencakup indikator kinerja atau sasarannya, targetnya termasuk juga program diploma 3 dan juga sarjana terapan. Ada 8 indikator kinerja utama yang sudah kita ketahui yang mencakup dari kualitas lulusan. Nah, kualitas lulusan ini dilihat dari untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Jadi upahnya di atas UMR, kemudian juga menjadi wira swasta atau melanjutkan studi. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan proses pembelajarannya, di mana mahasiswa paling sedikit menghabiskan 20 SKS di luar kampus, ya. Sementara ada 40 SKS yang bisa di dalam kampus antar program studinya. Tapi di sini fokus pada 20 SKS di luar kampus, bisa berupa magang, proyek desa, mengajar, riset, berwira swasta, atau pertukaran pelajar. Tentu harus sesuai dengan keunggulan atau dengan kompetensi program studinya. Dan kemudian meraih prestasi di bidangnya, tentu saja paling rendah ini di tingkat nasional. Nah, kemudian dilihat juga dari kualitas dosen. Di sini kualitas dosen dan pengajar termasuk juga instruktur. Nah, dosen berkegiatan di luar kampus untuk mencari pengalaman di industri atau berkegiatan di kampus lain, dan juga untuk membina mahasiswa untuk meraih prestasi. Kemudian
dilihat juga timbal baliknya bagaimana proses pendidikan ini juga melibatkan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri yang sekarang namanya menjadi dunia kerja. Jadi praktisi mengajar di dalam kampus ini dengan merekrut berapa dosen-dosen yang berpengalaman di industri, praktisi-praktisi profesional yang masih aktif kemudian ditarik untuk mengajar di kampus. Nah, kemudian juga, hasil kerja dosen terkait dengan kualitas dosen ini dilihat dari hasil kerjanya yang digunakan masyarakat atau mendapat rekognisi secara internasional. Jadi hasil riset atau pengabdian pada masyarakat yang dimanfaatkan. Nah, kemudian juga indikator yang keenam ini adalah program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia dalam kurikulum, magang, atau juga penyerapan lulusan. Di sini bisa bekerja sama juga dengan industri. Kemudian di dalam metode pembelajarannya, ini juga mencakup kelas yang kolaboratif dan partisipatif berdasarkan pada studi kasus atau kemudian juga problem-based learning. Ya, jadi problem-problem yang ditemui sehari-hari di industri ini dibawa ke dalam proses pembelajaran. Lalu yang ke-8 adalah program studi berstandar internasional. Nah, berdasarkan pada kinerja utama inilah yang menjadi latar belakang kenapa kemudian juga di samping tadi bagaimana untuk meningkatkan competitiveness dari Indonesia di sini, ini juga kemudian bagaimana secara bertahap indikator kinerja utama ini bisa dicapai. Nah, pendidikan vokasi sendiri di sini sudah memiliki Renstra pendidikan vokasi tahun 2020-2024 yang isinya, nah tentu ada strategi pendidikan vokasi, kemudian sasaran program pendidikan vokasi yang mencakup juga ini sangat inline dengan 8 IKU. Jadi di sini mencakup juga sasaran programnya ini lulusannya, dosen dan instrukturnya, kemudian juga kualitas dan standar industri yang dipakai untuk program pendidikan. Jadi sasaran program pendidikan vokasi ini juga sudah inline dengan mengarah pada kepencapaian 8 IKU berdasarkan Kemendikbud nomor 3 tahun 2021. Nah, sasaran di dalam Renstra pendidikan vokasi ini juga sudah ditentukan atau ditetapkan arah kebijakan pendidikan vokasi yang kemudian juga ini diluncurkan menjadi arah kebijakan link and match 8I lebih spesifik lagi di sini. Nah, arah kebijakan link and match ini juga merupakan suatu arah dan strategi, ya, kebijakan dan strategi yang juga mendukung pencapaian 8 indikator kinerja utama. Dan kerangka inilah yang kemudian menjadi dasar untuk membangun program kompetisi, khususnya di sini untuk pengembangan sarjana terapan berbasis pada industri. Jadi kalau kita lihat tadi 8 indikator kinerja utama, memang penting sekali di situ peran industri di dalam meningkatkan kompetensi lulusan melalui dosennya, melalui juga proses pembelajarannya. Nah, sehingga nanti program-program untuk transformasi D3 menjadi D4 atau penguatan Diploma 3 menjadi sarjana terapan atau kemudian penguatan sarjana terapan ini sangat berbasis atau juga sangat kuat di situ, kental diharapkan adanya kerjasama dengan dunia kerja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu semua sudah mengetahui di sini link and match 8+I di sini terdiri dari tadi ada kurikulum disusun bersama dan berstandar DUDI. Kemudian pembelajaran berbasis pada project real dari DUDI ini sangat inline sekali dengan 8 indikator kinerja utama. Kemudian jumlah dan peran guru dalam hal ini dosen dari industri atau juga expert atau profesional dari industri, di sini ditingkatkan perannya sampai kemudian minimal ada 50 jam per semester per prodi, ini yang diberikan ya oleh dosen dari industri atau dosen profesional. Kemudian magang, praktek kerja industri, ya di sini minimal 1 semester. Kalau kita tadi mengacu kepada IKU itu 20 SKS mahasiswa menghabiskan
kegiatan, dalam hal ini kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran di luar kampus. Kemudian sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan DUDI bagi lulusan dan di sini dan bagi juga dosennya atau pengajarnya. Nah, yang keenam dari poin paket link and match ini adalah mengenai peningkatan kompetensi dosen, yaitu mendapatkan update teknologi dan training dari DUDI untuk pengajar. Jadi di sini kelihatan sekali memang prerequisite-nya atau prasyaratnya ini ada kerjasama yang harmonis antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Nah, kemudian yang ketujuh adalah riset terapan yang bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di dunia usaha, di dunia industri dan masyarakat. Nah, jadi ini yang merupakan sebagai dasar untuk teaching industry atau teaching factory yang harus berkolaborasi dengan DUDI dan stakeholders. Tadi Pak Direktur sudah menyebutkan salah satu dari program atau lingkup dari matching fund yang juga diluncurkan pada hari Kamis kemarin, itu adalah untuk pusat unggulan teknologi di sini yang bisa menjadi dasar untuk pada teaching industry atau teaching factory ya untuk itu. Nah, kemudian juga komitmen serapan lulusan oleh DUDI. Ya, ini merupakan kerjasama juga dengan DUDI. Nah, yang I-nya, seperti Bapak Ibu ketahui, ada beasiswa atau ikatan dinas dari DUDI untuk siswa, mahasiswa, atau donasi dari DUDI dalam bentuk peralatan lab atau juga bentuk lainnya bagi pendidikan vokasi. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar dan yang akan menjadi landasan atau dicapai melalui program pengembangan sarjana terapan berbasis industri. Nah, sehingga tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi perguruan tinggi dalam rangka pencapaian 8 IKU sesuai dengan Kepmendikbud 3 M 2021 serta mengimplementasikan kebijakan dan strategi link and match 8+I Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, tujuan khususnya adalah untuk memfasilitasi dan mendorong peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi vokasi melalui pemberian bantuan sarana prasarana pendidikan, pengembangan SDM untuk pendidikan tinggi vokasi, dan penguatan kemitraan dengan dunia kerja. Karena tadi kalau kita lihat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau indikator-indikator kinerja yang memang harus dicapai bersama-sama, kerjasama dengan dunia kerja. Nah, sasaran program ini adalah perguruan tinggi negeri. Nah, baik di sini politeknik, universitas maupun institut. Nah, perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ini memang untuk PTN yang di bawah binaan Kemendikbud Ristek yang tentu saja memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, bentuk perguruan tinggi negeri yang dapat berpartisipasi dalam pengembangan program sarjana terapan ini seperti tadi saya sampaikan, politeknik, universitas, dan institut. Nah, tetapi untuk universitas ya dan institut ini tentu saja tadi sesuai dengan program studinya adalah program studi vokasi. Nah, program ini bersifat kompetitif, ya. Jadi yang berdasarkan penilaian berdasarkan pada usulan proposal penguatan program studi yang diusulkan oleh perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang kemudian perubahan yang penyesuaian yang mendasar dari P3TV yang sudah diluncurkan. Nah, usulan dari PTN yang bisa mengusulkan maksimum 4 program studi vokasi yang terdiri dari program sarjana terapan dan program diploma 3 yang akan ditingkatkan menjadi sarjana terapan. Nah, ini bundling ya. Jadi harus ada program diploma 3 yang akan ditingkatkan menjadi sarjana terapan. Nah, jumlah program studi sarjana terapan dan program studi diploma 3 yang diusulkan ini minimal berbanding 1:1. Diutamakan untuk peningkatan program diploma 3 ke sarjana terapan.
Nah, pemilihan program studi yang diusulkan ini oleh perguruan tinggi negeri tersebut berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan keunggulannya. Nah, jadi maksimum 4 program studi, tapi di antara program studi yang akan diusulkan, nah tentu saja berdasarkan pada renstra dari politeknik dan juga ditetapkan atau perguruan tinggi negeri ya, dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi minimal berbanding 1:1. Ini saya sajikan untuk memudahkan di sini dalam bentuk tabel. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi minimal 1:1. Jadi ada 4 maksimal program studi yang dapat diusulkan dan masing-masing program studi nanti dalam proposal yang terpisah. Nah, jumlah sarjana terapannya 2 misalnya, ya maksimal 2. Nah, untuk jumlah diploma 3 yang akan diterapkan ke sarjana terapannya 2. Jadi 2:2 atau 1:3 atau 0:4. Nah, ini yang memenuhi persyaratan. Nah, jika jumlah sarjana terapan yang diusulkan lebih banyak daripada jumlah diploma 3 yang akan ditingkatkan ke sarjana, maka ini tidak memenuhi persyaratan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk seleksi yang pertama di sini memenuhi persyaratan administrasi, maka mohon diperhatikan di sini jumlah sarjana terapan, perbandingan antara jumlah sarjana terapan dengan jumlah diploma 3 yang akan ditingkatkan ke sarjana. Nah, bagaimana kalau kurang dari 4? Ya, tadi maksimal 4 bisa mengusulkan. Artinya kalau kurang dari 4 boleh, ya boleh, ya, tapi lebih dari 4 tidak boleh. Nah, jadi bisa saja tadi yang diusulkan adalah program diploma 3 yang akan ditingkatkan ke sarjana terapan semuanya. Jadi tidak ada sarjana terapan yang diusulkan. Ini boleh. Nah, jadi pada intinya memang harus lebih sedikit jumlah sarjana terapan yang diusulkan untuk dikuatkan dibandingkan dengan diploma 3 yang akan ditingkatkan ke sarjana terapan. Tadi Bu Cici sudah menyampaikan bahwa memang dalam waktu yang singkat ini, ya ini targetnya secara nasional ini memperbanyak jumlah sarjana terapan. Namun demikian juga tidak meninggalkan sarjana terapan yang sudah ada. Nah, itu juga harus ditingkatkan kualitasnya. Namun dari sini bisa dilihat prioritasnya ya, maksimal ini atau perbandingannya antara jumlah diploma dan sarjana terapan minimal ini 1:1. Kalau dilihat dari jumlah sarjana terapannya maksimal 1:1. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini program ini terdiri dari 2 skema, yaitu skema A kita sebut dengan skema B. Nah, ini adalah untuk pengelompokan dalam hal kompetisinya, karena ini tadi programnya adalah program kompetitif. Nah, skema A ini Politeknik Negeri di bawah binaan, sama tadi semuanya di bawah binaan Kemendikbudristek. Masih susah, belum lancar kalau disingkat mengucapkannya. Nah, skema A ini khusus untuk politeknik. Jadi politeknik ini akan bersaing, berkompetisi sesama politeknik. Nah, skema B adalah perguruan tinggi negeri tadi, penyelenggara pendidikan tinggi vokasi di bawah binaannya sama ya, Kemendikbud. Nah, tetapi yang bertanding di skema B adalah usulan-usulan dari universitas dan institut. Nah, jadi di sini untuk pembagian skema ini untuk arena kompetisinya. Oke, nah program ini ya tadi karena latar belakang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, landasannya adalah 8 IKU yang harus dicapai, kemudian juga kebijakan dan strategi link and match 8+I. Nah, maka sasaran indikator kinerja utama di sini yang harus dicapai adalah 8 IKU sesuai dengan Kemendikbud 3M-M-2021. Nah, tentu saja ya ini program ini mungkin saja tidak bisa menyasar ke keseluruhan ke 8 IKU itu, maka silahkan dipilih prioritas untuk meningkatkan IKU yang mana. Nah, lalu kemudian ada indikator kinerja
tambahannya ini nanti akan dilihat mana indikator kinerja tambahan yang memang wajib untuk dipenuhi dan mana yang bisa merupakan pilihan. Artinya pilihan ini boleh disasar atau boleh dijadikan target, boleh juga tidak. Nah, indikator kinerja tambahan ini dibangun berdasarkan kebijakan dan strategi link and match. Jadi digunakan secara langsung untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dan strategi link and match 8+I ini pada level program studi yang diusulkan untuk ditransformasikan dan diusulkan untuk dikuatkan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian indikator kinerja tambahannya. Nah, kita lihat nomor 1 di sini adalah yang wajib, itu adalah usulan peningkatan program Diplomat 3 menjadi sarjana terapan, ini yang sudah terdaftar dalam laman silemkerma.kemdikbud.go.id untuk vokasi. Dan ini adalah untuk PTN Satker dan BLU. Ya, ini wajib di sini. Jadi harus sudah ada proposal atau usulan untuk peningkatan program Diploma 3 menjadi sarjana terapan, ini harus sudah disubmit di laman Silemkerma. Nah, kemudian untuk di sini PTN BH, nah ini PTN BH ini yang wajib indikator kinerja tambahan adalah ada usulan peningkatan program Diploma 3 menjadi sarjana terapan, ini telah diproses di tingkat universitas. Nah, ini yang dibuktikan dari hasil telah usulan dan atau telah terbit SK Rektor tentang perubahan Diploma 3 menjadi sarjana terapan. Nah, kemudian yang kedua adalah kurikulum. Ya, tadi ada pertanyaan juga di chat, apakah Forum Politeknik ini sudah ada kurikulumnya untuk D4 dari transformasi D3 dan D4. Nah, justru disinilah ini yang kurikulum ini menjadi target indikator kinerja tambahan yang wajib. Jadi kurikulum yang disusun bersama dunia kerja yang memuat aspek soft skill dan karakter kebekerjaan. Nah, ini kalau kita lihat tadi di indikator link and match 8+I, nah ini nomor 1 tadi, kurikulum yang disusun bersama-sama dengan dunia kerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah jumlah mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran berbasis project real dari dunia kerja atau problem based learning atau project oriented learning. Ini juga wajib untuk dicapai. Nah, yang keempat adalah jumlah dosen atau instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja yang mengajar sebanyak 50 jam per semester. Di sini untuk per prodi, ini pilihan. Ya, tidak wajib tapi pilihan mencapai 50 jam SKS mungkin juga masih bisa bertahap belum mencapai bisa 50 jam per semester. Yang kelima, ini juga wajib adalah presentasi mahasiswa yang menempuh praktek kerja lapangan industri minimal 1 semester. Jadi ini wajib. Jadi artinya program-program ini harus diarahkan pada pencapaian indikator kinerja tambahan yang wajib. Nah, yang keenam juga jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Ini juga wajib untuk dicapai. Yang ketujuh adalah persentase mahasiswa yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja. Ini pilihan. Kemudian jumlah dosen atau instruktur yang mempunyai pengalaman dunia kerja, ini juga pilihan. Kemudian jumlah penelitian terapan berbasis kebutuhan industri yang mendukung teaching factory, ini juga pilihan. Dan kita nanti lihat memang tidak ada dana untuk secara langsung dana untuk penelitian di sini untuk yang bisa digunakan dari dana diksi untuk kompetitifan ini melalui skema ini. Yang ke-10 adalah jumlah lulusan yang diserap oleh mitra dunia kerja, ini pilihan. Kemudian indikator yang relevan dengan program yang diusulkan. Jadi Bapak Ibu mungkin memiliki program tapi indikator kinerjanya belum tercapai
cukup dalam indikator kinerja tambahan. Jadi silahkan menetapkan indikator kinerja tambahan yang relevan dengan program yang diusulkan dalam kerangka tadi untuk mencapai 8 indikator kinerja utama. Nah, jadi ini bisa merupakan indikator auxiliary atau indikator antara sebelum mencapai 8 indikator kinerja utama. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kebesaran dana dan sumber pendanaan. Jadi saya sampaikan dulu, sumber pendanaan ini dari dana diksi yang melalui tadi skema dana kompetitif atau competitive fund, dan kemudian yang kedua adalah sumber dana internal dari PTN. Besaran dana maksimal ini 1 miliar per program studi di luar dana perguruan tinggi. Nah, tentu saja dana ini disesuaikan dengan kebutuhan, jenis prodi yang dikembangkan, kemudian juga kompleksitas program pengembangan yang diajukan. Nah, tentu dana ini nanti akan juga melalui proses penilaian dan tergantung dari finalisasi program yang nantinya dana finalnya akan ditetapkan oleh KPA. Nah, yang perlu juga di sini diperhatikan adalah banyak sekali program-program untuk mendukung ekosistem Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ini yang di launching di Diksi. Nah, pemanfaatan dana competitive fund dari Diksi ini tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang sudah dibiayai dari sumber pendanaan lain. Jadi tidak ada double funding. Jadi Bapak Ibu memang harus memetakan sebelum mengusulkan dana yang masuk ke dalam competitive fund ini. Siapa tahu untuk peningkatan SDM misalnya sudah ada juga dana-dana dari dari Diksi juga, tetapi melalui skema-skema yang lain. Oke, nah struktur dari pendanaan yang bisa diusulkan terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama adalah untuk peralatan maksimal 70%. Kemudian yang kedua adalah untuk peningkatan kompetensi SDM yang tidak bergelar. Ya, jadi di sini karena dananya nggak cukup untuk yang bergelar. Ya, ini karena tidak pendanaan ini untuk dari 1 tahun ini sudah jelas ada output yang dihasilkannya. Nah, maksimum untuk peningkatan kompetensi SDM ini 20%, kemudian untuk penyelenggaraan kegiatan lokakarya, workshop maksimal 20%. Nah, kita lihat peralatan ini untuk apa? Ya, peralatan ini peralatan utama untuk proses pembelajaran, untuk praktikum atau juga untuk praktek. Jadi bukan untuk mendukung penelitian, tetapi untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, jadi kompetensi dan ini juga harus sesuai dengan kompetensi utama dari program studi yang diusulkan. Apa misalnya peralatan laboratorium, bengkel, workshop, dan studio. Nah, bila ada biaya instalasi, penempatan dan pengujian alat, dan kemudian pelatihan penggunaan alat yang dibeli, maka ini juga harus sudah tercakup di dalam biaya pengadaan peralatan. Ya, jadi ketika mengusulkan satu alat A, ini harus sudah mencakup juga biaya instalasi, biaya penempatan, pengujian, termasuk juga biaya untuk melatih dari teknisi yang akan mengoperasikannya. Nah, apabila penempatan peralatan itu memerlukan renovasi spesifik, ya, dalam hal ini misalnya harus ada pondasi yang kuat, ya, kemudian juga harus pintunya harus lebar, besar untuk bisa memasukkan peralatan. Nah, ini termasuk ke dalam biaya instalasi. Jadi dibolehkan ada renovasi spesifik untuk penempatan peralatan dengan alokasi dana maksimal 10%. Tetapi renovasi ini bukan renovasi ruangan yang misalnya untuk meletakkan alat GCMS, ya, diletakkan ruangannya sudah ada, benchnya sudah ada. Nah, peralatan itu kan peralatan seperti itu hanya bisa langsung diletakkan di atas bench. Maka tidak boleh ada renovasi ruangannya, ya boleh sih renovasi, tetapi dananya dari dana internal, tidak dimintakan dana dari
kompetitifan ini. Jadi yang dimaksud dengan renovasi spesifik ini sangat spesifik, bukan mempercantik ruangannya, bukan ngecat ruangannya, tetapi tadi manakala ada misalnya mesin CNC yang ketika diterapkan itu tuh harus bikin pondasi yang kuat atau mesin-mesin lainnya. Nah, ini boleh diusulkan masuk, tapi maksimal alokasi dananya adalah 10%. Nah, kemudian untuk peningkatan kompetensi SDM, atau mungkin di sini juga yang masuk di sini bisa misalnya ada suatu alat, nah di sini perlu ada X-house-nya keluar, ya. X-house perlu membolongi membolongi dinding, ya, untuk bisa mengeluarkan X-house-nya. Nah, ini bisa masuk di sini ke renovasi spesifik karena memang harus membobok dinding untuk bisa mengeluarkan X-house-nya. Misalnya ada satu alat yang harus ada X-house-nya untuk bisa mengeluarkan udara-udara yang sudah tercemar. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi SDM. Nah, ini maksimal 20%. Untuk apa di sini? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM program studi yang diusulkan. SDM program studi yang tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan di program studi tersebut. Nah, dan juga tidak hanya untuk dosen di dalam ataupun juga instruktur di dalam, tetapi juga untuk praktisi dari dunia kerja. Nah, jadi kalau kita lihat memang kita sebagai dosen yang mungkin hanya mengajar, ini pengetahuan tentang dunia kerja atau mungkin juga problem-problem yang ada di dunia kerja ini masih kurang, ya, sehingga perlu sekali untuk melihat aplikasinya. Nah, pada sisi lain mungkin profesional-profesional tahu tentang teknikal yang sering ditemukan pada dunia kerja. Namun mereka karena bukan dosen, teknik-teknik untuk mengajar, nah ini juga belum dikuasai. Nah, sehingga inilah supaya untuk menyamakan kualitas dan kompetensi dari SDM ini, maka ada sumber dana yang bisa digunakan. Jadi untuk peningkatan kompetensi SDM program studi yang diutamakan tadi untuk pembiayaan sertifikasi kompetensi berstandar industri. Nah, sementara untuk dunia kerja ini ditujukan untuk sertifikasi kompetensi pendidik. Nah, sehingga diharapkan ini kualitas dari SDM yang berasal dari perguruan tinggi dan berasal dari profesional ini memiliki kualitas yang setara di sini untuk bisa memberikan proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga, ini penyelenggaraan kegiatan lokakarya atau workshop. Ini juga maksimal 20%. Untuk apa saja? Yang pertama, untuk mengembangkan kurikulum sarjana terapan berbasis MBKM untuk program Diploma 3 yang akan ditingkatkan menjadi sarjana terapan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini mohon dilihat di sini tekanannya. Jadi pengembangan kurikulum yang didanai di sini adalah untuk transformasi ataupun untuk program Diploma 3 ke sarjana terapan hasil transformasi. Nah, kemudian untuk penyelarasan desain pembelajaran untuk mencapai IKU terkait, kemudian juga di sini untuk menyusun dokumen atau perancangan sistem konversi kurikulum Diploma 3 ke sarjana terapan. Nah, jadi ada kurikulum kerangka kurikulum utamanya, lalu kemudian kan karena ini transformasi, kurikulum D3 ini sedang berjalan, maka di sini juga dokumen atau perancangan sistem konversi dari kurikulum Diploma 3 ke sarjana terapan. Nah, kemudian untuk penyiapan usulan peningkatan program Diploma 3 menjadi sarjana terapan, atau juga dana ini bisa digunakan untuk pengembangan roadmap penelitian. Jadi bukan untuk dana penelitiannya, tetapi untuk pengembangan roadmap-nya. Roadmap atau peta jalan penelitian untuk mendukung pencapaian unggulan program studi sarjana terapan sebagai hasil transformasi program Diploma 3 atau program sarjana terapan yang diusulkan. Jadi sama-sama roadmap penelitiannya ini roadmap penelitian untuk mendukung pencapaian unggulan program sarjana terapan. Baik itu sarjana terapan hasil transformasi maupun sarjana terapan yang memang diusulkan untuk dikuatkan melalui program ini. Nah, kemudian di sini pendanaan yang
dipenuhi atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan di sini sumber dananya sumber dana dari internal dari perguruan tinggi. Yang pertama adalah untuk pengembangan kerjasama dengan dunia kerja. Jadi kalau kita lihat tadi di situ tidak ada workshop untuk penguatan kerjasama dengan dunia kerja. Padahal intinya adalah untuk kerjasama. Nah ini diharapkan ya diharuskan dikembangkan melalui sumber dana internal. Nah jadi pengembangan kerjasama dengan dunia kerja yang sifatnya mutual, win to win ya. Kemudian juga membangun link and match antara dunia kerja dengan pendidikan tinggi vokasi. Nah, kemudian di sini untuk penyelarasan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nah untuk implementasi Merdeka Belajar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tadi kalau kita lihat di dalam workshop ini terutama diperkenankan workshop untuk kurikulum ini dalam rangka transformasi D3 menjadi sarjana terapan. Nah, sementara sarjana terapan di sini ini juga mereka harus juga menyesuaikan, mengembangkan, menyelaraskan kurikulum untuk implementasi belajar sesuai dengan dunia kerja, maka ini menggunakan dana internal, jadi wajib diselaraskan, tapi dananya dari dana internal. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk pengelolaan program. Pengelolaan program ini mencakup pembiayaan operasional pengelolaan program, monitoring dan evaluasi, dan kegiatan lain yang relevan. Dan pengelolaan program ini nanti Pak Dindin juga akan menjelaskan program ini pengelolaan di tingkat institusi, di tingkat politeknik atau di tingkat perguruan tinggi, dan kemudian pengelolaan mencakup pengelolaan program di tingkat program studi. Baik. Nah, oke, baik. Kita lihat persyaratan pengusulnya. Nah, kita lihat persyaratan umum. Persyaratan umum ini adalah yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi negeri pengusul. Ya, persyaratan umumnya ini perguruan tinggi pengusul, bukan persyaratan pada level program studi. Nah, perguruan tinggi pengusul ini harus memiliki rekam jejak kerjasama dengan dunia kerja pada penyelenggaraan pendidikan, misalnya ini yang mencakup pelaksanaan kurikulum, misalnya dual system 321 atau 521 atau sejenisnya, kemudian juga magang industri dan atau juga adanya teaching factory atau teaching industri yang dibuktikan di sini kerjasama dengan dunia kerja ini dengan MOU, MOE dan atau SPK. Jadi dalam hal ini ya ini kerjasamanya untuk persyaratan ini tidak harus sudah ada SPK, tetapi boleh juga MOU dan MOA. Nah ini pada level perguruan tinggi. Nah, kemudian perguruan tinggi pengusul juga wajib memiliki SDM bersertifikat kompetensi atau pengalaman kerja di industri yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Jadi ini di sini sekali lagi mohon dilihat ini adalah persyaratan umum pada level perguruan tinggi. Nah, lalu untuk yang khusus ya kita lihat pada skema A. Nah, di sini tadi skema A ini untuk Politeknik Negeri di bawah binaan Kemdikbudristek. Nah, program studi yang dapat diusulkan adalah sarjana terapan dan program diploma 3 yang akan ditingkatkan menjadi sarjana terapan tadi dengan perbandingannya 1:1 seperti yang tadi sudah saya berikan contohnya di tabel. Nah, ini persyaratannya adalah ini mungkin jumping di sini tertulis. Nah, mempunyai peringkat akreditasi B atau baik sekali. Nah, bagaimana dengan untuk PTN baru? PTN B ini adalah PTN baru yang hanya menyelenggarakan program diploma 3 dan belum ada yang mempunyai peringkat akreditasi B atau baik sekali, maka PTN baru ini dapat mengusulkan program diploma 3 yang diselenggarakan, tetapi harus mempunyai target waktu perubahan menjadi sarjana terapan. Jadi, walaupun persyaratan akreditasi tadi belum terpenuhi bagi yang baru, tetapi jelas juga yang diploma 3 ini yang diusulkan untuk ditransformasi menjadi sarjana terapan dan harus ada target waktu perubahannya menjadi sarjana terapan ini kapan. Oke, nah kemudian di sini, nah untuk program sarjana terapan yang diusulkan belum pernah menerima
revitalisasi Politeknik dan P3TV tahun 2020. Revitalisasi Politeknik ini 2017 dan 2017 sampai dengan 2019, hanya ada 3 tahun, 17, 18, dan 19. Nah, jadi ini persyaratan pada level program studi. Nah, kemudian dengan skema B. Nah, skema B di sini untuk PTN penyelenggara pendidikan tinggi vokasi di bawah binaan Disdikti ini bukan Kemendikbud Kemendikbud Ristek. Ups, mohon maaf, ini sekalian saja saya biar tidak lupa. Oke, nanti aja gitu. Kemendikbud Ristek. Masih ketukar-tukar singkatannya. Nah, program studi yang dapat diusulkan adalah sarjana terapan dan program diploma 3 yang akan ditingkatkan menjadi sarjana terapan. Jumlah program studi sarjana tadi dengan sarjana terapan dengan program diploma 3 yang akan diusulkan menjadi sarjana terapan adalah 1:1. Nah, program studi sarjana terapan yang diusulkan ini belum pernah menerima P3TV tahun 2020. Jadi karena revitalisasi Politeknik ini tidak diterima untuk atau tidak diberikan kepada PTN penyelenggara pendidikan tinggi dalam bentuk universitas dan institut. Nah, sehingga persyaratannya di sini program studi sarjana terapan yang belum pernah menerima P3TV tahun 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagi alur pengajuan proposal. Nah, proposal pertama proposalnya ditulis dengan ukuran A4 dengan font Times New Roman 12 poin 1 spasi dengan format sampul. Ini sudah disampaikan pada lampiran 1 pada panduan. Nah, kemudian dokumen elektronik disampaikan melalui P3TV, di sini laman P3TV kemdikbud.go.id, paling lambat tanggal 22 Juni 2021 pukul 23.59 WIB. Nah, cara pemasukannya bisa diunduh di P3TV. Nanti juga ini Pak Dwi akan menjelaskan. Nah, tetapi, ini mungkin yang perlu saya highlight di sini bahwa Bapak Ibu semua harus memiliki akun, ya. Kemudian dari akun di sini login, lalu kemudian mengunggah kelengkapan yang diminta sesuai dengan pada panduan penyusunan proposal, lalu kemudian nanti di review, dan setelah direview nanti ada tahap finalisasi program dan sebagainya, kemudian dilaksanakan dan evaluasi, dan kemudian nanti pada bulan November, ya, ini mungkin tergantung laporannya, ini laporan interim atau laporan akhir, ini pada laporan akhir pada bulan Desember. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, ini tahapan seleksi proposal. Jadi yang pertama adalah evaluasi administratif. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan tadi jumlah program studi yang diusulkan, kemudian persyaratan-persyaratan lainnya, dan juga termasuk format proposal, ini harus sesuai dengan panduan pengembangan program sarjana terapan berbasis industri. Jadi jangan Bapak Ibu yang mungkin sudah memulai untuk menyusun program P3TV yang seperti yang pernah di soft launching. Nah, ini mohon disesuaikan ya proposal ini dengan panduan pengembangan program sarjana terapan berbasis industri. Nah, hanya proposal yang memenuhi evaluasi administratif ini yang kemudian lanjutkan untuk evaluasi substantif, ini berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh adisi. Lalu untuk proposal yang memenuhi persyaratan, ya ini nanti hasil dari evaluasi substantif ini akan menjadi pertimbangan untuk Direktur DPTVP untuk memutuskan kelanjutan proposal, dan proposal yang memenuhi kriteria evaluasi substantif ini akan dilanjutkan ke presentasi, ya. Presentasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi kelayakan implementasi program dan finalisasi usulan dan kebutuhan dan anggaran.
Nah, kemudian lalu tahap terakhir adalah penetapan pemenang oleh Direktur DPT Putih yang berdasarkan dari evaluasi substantif dan juga dari evaluasi terhadap kelayakan lalu kemudian dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin menekankan kriteria penilaian terdiri dari 4 komponen kriteria penilaian. Yang pertama adalah pengembangan berorientasi masa depan perguruan tinggi dan roadmap pengembangan keunggulan spesifik program studi, ini 20%. Kemudian rekam jejak dan kapasitas institusi program studi dan atau mitra yang akan dilibatkan di dalam pelaksanaan program atau untuk mencapai indikator kinerja. Ini 20%. Kemudian kualitas dan kesesuaian program untuk mencapai 8 IKU serta implementasi kebijakan dan strategi Link and Match 8+I ini 40%. Jadi kualitas dan kesesuaian program ini 40%, lalu yang 20% sisanya adalah untuk kelayakan implementasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa saja di sini yang menjadi penekanan-penekanan pada masing-masing kriteria. Untuk kriteria yang pertama, pengembangan yang berorientasi masa depan perguruan tinggi dan roadmap pengembangan keunggulan spesifik program studi. Ya. Nah, ini yang akan dilihat adalah atau penilaian berdasarkan pada inovasi dan kebaruan ide atau gagasan serta relevansi program yang diusulkan untuk mengangkat keunggulan spesifik program studi. Kemudian juga akan dilihat berdasarkan keterkaitan antara grand design dan roadmap pengembangan keunggulan spesifik program studi ini dengan rencana strategis institusi, termasuk di dalamnya adalah rencana transformasi program Diploma 3 menjadi sarjana terapan. Kemudian juga dilihat dari wawasan dan orientasi masa depan dari program yang diusulkan. Jadi di sini ada mengarah ke masa depan atau kita sebut future outlook untuk menjalankan misi perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan kuncinya adalah keunggulan spesifik program studi. Nah, kemudian juga dilihat juga dari imbas atau dampaknya multiplier effects pada program studi lain. Jadi di sini dari kemungkinan adanya best practices atau good practices yang dihasilkan dari program ini yang nantinya bisa ditularkan kepada program studi lain. Nah, jadi ini termasuk juga dalam perencanaan bagaimana perguruan tinggi ini akan mengidentifikasi good practices yang dihasilkan dari program ini dan kemudian bagaimana perencanaan untuk bisa menularkan ke program studi yang lainnya. Yang kedua adalah rekam jejak dan kapasitas institusi atau program studi dan atau mitra, ini 20%. Yang dilihat dari kesiapan dari program perguruan tinggi, program studi dan atau mitranya. Kemudian juga dilihat dari kemampuan institusi dan program studi untuk mengidentifikasi tadi gambaran ideal keunggulan spesifik yang akan dicapai di masa depan dengan kondisi yang dihadapi atau kondisi yang dicapai pada saat ini. Nah, kemudian untuk mengisi gap itu tentu harus ada program-program yang nanti diusulkan dalam program pengembangan. Nah, jadi gap apa atau permasalahan apa yang masih dimiliki. Dan kemudian juga dilihat dari kemampuan mengidentifikasi mitra yang dibutuhkan untuk mengatasi gap tersebut atau mengurangi kesenjangan untuk menyusun program transformasinya. Dan kapasitas mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program pengembangan juga ini akan dilihat. Kemudian juga ketepatan, kesesuaian mitra tadi untuk mengisi gap yang teridentifikasi dan kemudian juga untuk mendukung program-program yang diusulkan. Kriteria yang ketiga adalah yang dilihat kualitas dan kesesuaian program. Nah, ini 40%. Kualitas dan kesesuaian program untuk mencapai 8 IKU serta implementasi kebijakan dan strategi Link and Match 8+I. Nah, dilihat dari kesesuaian strategi yang menjadi prioritas dan program yang diusulkan ini dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi ini sangat terkait, program ini harus dilandasi dengan analisis kesenjangan yang baik. Tadi yang
keunggulan yang ingin dicapai seperti apa, kondisi pada saat ini bagaimana, existing condition-nya, dan future outlook-nya. Nah, ini strategi apa yang dipilih yang menjadi prioritas dan menjadi landasan untuk pengembangan program. Nah, kemudian juga dilihat dari kualitas rancangan program, kejelasan mekanisme pelaksanaan program dan aktivitas. Nah, jadi di sini program yang dilaksanakan bukan semata-mata tadi proses pengadaan, itu investasi, tetapi apa yang akan dilakukan untuk supaya mencapai tadi kondisi ideal, ya, keunggulan spesifik tadi, dan apa yang akan dilakukan, lalu memerlukan sumber daya, apakah tadi dalam bentuk workshop, pengembangan SDM, atau juga peralatan. Dan kemudian dilihat juga dari peta dan relevansi program dan aktivitas dengan indikator kinerja yang menjadi sasaran. Jadi dilihat relevansinya, indikator kinerja yang akan disasar ini apa, kemudian aktivitasnya apa, apakah bisa aktivitas ini mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Kemudian juga akan dilihat dari kesesuaian sumber daya. Nah, komponen biaya dan juga ketersediaan SDM untuk mendukung pelaksanaan program, akan juga dilihat kesesuaian mitra, keterlibatan dan peran mitra. Ada mitra, perannya untuk apa? Nah, ini harus juga dijabarkan di dalam proposal, sehingga bisa dilihat di sini keterlibatan dan peran mitra untuk mencapai keunggulan spesifik program studi. Nah, kriteria yang terakhir adalah kelayakan program atau kelayakan implementasi. Yang pertama dilihat dari kejelasan rencana mekanisme internal di tingkat perguruan tinggi dan program studi untuk melaksanakan program pengembangan, termasuk kejelasan organisasi pelaksana program yang juga bersinergi dengan mitra. Kesesuaian dan kelayakan anggaran atau program investasi terhadap sasaran indikator kinerja dan jumlah sasaran mahasiswa, kemudian kebolehjadian pencapaian target indikator kinerja, dan komitmen, kapasitas, dan kesiapan perguruan tinggi, program studi, dan mitra untuk menyediakan sumber daya. Nah, sumber daya ini finansial, fasilitas, dan juga termasuk sumber daya manusia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, time frame-nya, ya. Jadi ini program ini sudah diumumkan sejak 25 Mei dan batas akhir pemasukan proposalnya ini 24 Juni 2021 jam 23.59 ya. Jadi 24 Juni ya, bukan 20 tadi saya salah mungkin, bukan 22 Juni, 24 Juni. Nah, dan seterusnya, dan program ini selesai pada Desember 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dalam merancang program pengembangan, karena ini juga nanti akan dilihat kelayakan dari apakah layak implementasinya, jadi bisa dipertimbangkan apa yang bisa dicapai pada, kalau 24 Juni di sini baru submission, mungkin paling cepat pada akhir Juli ini program ini bisa dilaksanakan. Jadi nanti pembuatan jadwal pelaksanaan ya, ini juga ataupun pemilihan program-program harus sesuai dengan mempertimbangkan dari jadwal yang ada. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Nia. Terima kasih Bu Lilis atas penyampaian program sarjana terapan berbasis industri. Selanjutnya penyampaian panduan proposal program oleh Bapak Dindin Sulaiman dilanjutkan dengan pengusulan proposal pada sistem oleh Pak Dwi Susanto. Kepada Pak Dindin kami persilakan. Terima kasih Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf di kameranya nggak terlalu jelas muka saya karena kebetulan kamera di laptopnya kamera jadul, jadi agak buram dan tidak disokong oleh green latar berarti belakang nggak hijau. perlu pakai background Pak, biar wajahnya aja yang kelihatan. Background-nya nggak usah kelihatan. Background nggak penting, Ya. wajahnya yang penting. Soalnya di gudang kelihatan ini ya di belakangnya. Siapa tuh ada yang belum kenal dengan Pak Dindin? Iya. Insya Allah Pakai bunga Pak. Oke. Izin share Ibu dan Bapak. Jadi saya ingin